warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Agus Sumarna. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu alat, yaitu tentang istisna atau bahasa Indonesianya itu pengecualian. Nah, langsung saja ya. Nah, apa itu istisna? Nah, istisna dalam al-ajurumiyah tidak disebutkan pengertiannya secara jelas. Namun ada seorang Imam As-Sohan Haji yang membahas tentang istisna dengan menyebutkan huruf-hurufnya. Nah, di sini ada ya bahwa huruf istisna itu ada 8. Yaitu ada ila, goiru, siwa, su'a, sua'un, khola, hasa, dan ada. Nah, setelah kita mengetahui hurufnya, kita di sini ada pengertian istisna menurut Al-Asimi dalam kitab Hasisiyah Al-Ajurmiyah. Adalah menurut beliau, istisna menurut bahasa adalah pengecualian secara mutlak. Sedangkan menurut istilah nahwu istisna adalah pengecualian dengan menggunakan ila dan teman-temannya. Nah, definisi ini sangat singkat dan padat sebenarnya. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jika ada kalimat yang terdapat ila dan huruf istisna yang lain, maka kalimat itu dinamakan kalimat istisna. Dalam bahasa Indonesia, jika ada kalimat yang mengandung kecuali, selain, melainkan, maka disebut kalimat pengecualian. Nah, di sini ketika kita ingin membahas tentang istisna, maka kita harus mengetahui komponen-komponen yang ada, komponen-komponen istisna gitu. Di sini ada contohnya, contoh kalimat, yaitu dhahabat tullabu ilal madrasati illa zaidan. Nah, di sini yang pertama itu kita mengenal yang namanya al-mustasna. Nah, al-mustasna ini sama dengan yang dikecualikan atau harus merupakan bagian atau jenis macam dari mustasna minhu dan selalu berada setelah huruf istisna. Nah, huruf istisna itu adalah tadi udah dijelaskan bahwa huruf istisna itu adalah contohnya adalah ila ya. Di sini adalah ila. Dhahabatul labu ilal madrasati ila zaidan. Nah, yang artinya bahwa ini adalah para siswa datang ke sekolah kecuali Zaid. Ya, arti bahasa Indonesianya. Nah, itu adalah mustasnanya adalah kata Zaid. Kata Zaid ya. Kemudian selanjutnya adalah kata mustasna minhu. Nah, sama dengan yang dijadikan pengecualian mustasna darinya. Nah, berada sebelum huruf istisna. Nah, di sini berarti ada kata tulabu. At-tulabu adalah kata Zaid dikecualikan darinya itu. Atau kata tulabu merupakan kata mustasna minhu. Oke, yang ketiga ada alat atau adatul istisnai. Nah, apa itu yang maksud dengan alat itu ya? Alat itu adalah kata yang digunakan untuk mengecualikan gitu. Ya, yaitu di sini adalah kita pakainya adalah contohnya adalah ila. Maka ila ini merupakan alat yang digunakan untuk mengecualikan gitu. Oke ya. Nah, oke, selanjutnya kita udah mengetahui komponen istisna. Ini sangat penting karena kita akan membahas selanjutnya akan berhubungan dengan hal ini. Selanjutnya lalu fungsi kalimat pengecualian itu untuk apa sebenarnya gitu ya. Nah, di sini ada Syekh Mustafa Al-Ghawlaya ini dalam kitab Jami Udrus memberi pengertian sebagai berikut bahwa istisna itu adalah mengecualikan kata setelah ila dan kata lain yang digunakan untuk mengecualikan dari hukum atau predikat yang terdapat sebelumnya. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah sama dengan yang telah dibahas sebelumnya. Namun redaksi itu menjelaskan bahwa yang dikecualikan oleh huruf istisna adalah
hukum atau predikat yang disandang oleh kata yang dikecualikan yang ada sebelum huruf istisna itu. Jadi, yang dikecualikan dari kalimat, contohnya ya di sini kalimat zahabat tulabu ilal madrasati ila zaidan adalah hukum atau predikat berangkat untuk Zaid. Dengan pengertian Zaid itu justru memiliki hukum atau predikat kebalikan dari yang sebelumnya, yakni Zaid itu tidak berangkat ke sekolah. Maka istisna itu adalah kebalikan dari hukum atau predikat yang terdapat sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini, nah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ahsan Haji tadi ya, bahwa huruf-huruf istisna itu ada 8, yaitu ila, ghairu, siwa, suwa, sawaun, khola, ada, dan hasa. Nah, ke-8 huruf istisna tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok beserta cara kerjanya. Yang pertama itu mustasna menggunakan ila. An-Saji menyebutkan cara kerja mustasna dengan ila ini dibagi menjadi 3 kondisi kalimat gitu. Ya, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama itu ada mustasna berirob nasab ketika kalimatnya adalah kalimat tam dan muzab. Nah Imam Ahsan Haji meredaksikannya dengan mustasna yang dikecualikan menggunakan ila itu dinasobkan jika kalimatnya itu berupa kalimat tam atau muzab. Nah, di sini ada istilah baru dari redaksi tersebut, yaitu ada tam dan muzab. Nah, apa sih itu tam gitu? Tam itu artinya sempurna dan muzab itu artinya positif. Kata tam atau sempurna itu ada kebalikannya adalah kata nakis atau kurang atau tidak sempurna itu. Sedangkan muzab itu juga ada kebalikannya, yaitu kata manfi atau artinya negatif. Nah, di sini yang dimaksud dengan sempurna adalah dalam kalimat itu terdapat mustasna dan mustasna minhunya secara lengkap gitu. Sedangkan yang dimaksud positif adalah kalimat itu tidak terdapat huruf nafyi. Nafyi itu artinya tidak ya. Kemudian huruf nahyi. Nahyi itu artinya jangan, dan atau istifham itu artinya bertanya. Jadi kalimat tam dan muzab itu artinya sempurna. Sempurna itu tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat mustasna dan mustasna minhunya secara lengkap, sedangkan dan positif gitu. Dan kalimatnya positif. Positif itu tidak terdapat huruf nafyi, nahyi, dan istifham. Jadi mustasna yang kata yang dikecualikan berirob nasab jika kalimatnya berupa kalimat yang lengkap dengan mustasna minhunya atau tam gitu, dan berupa kalimat yang tidak terdapat huruf nafyi, nahyi, dan istifham gitu. Nah, oke, kita lanjut ke contohnya. Di sini ada contohnya yaitu qomal qaumu ila zaidan atau artinya kaum berdiri secara kecuali Zaid. Kaum berdiri kecuali Zaid ya. Kata Zaidun ini adalah kata yang terletak setelah huruf istisna dan disebut mustasna. Nah, yang dikecualikan dari kaum yang merupakan mustasna minhu. Nah, kaumu merupakan mustasna minhu. Kita lihat di sini ya, yang warna biru ini. Karena Zaid adalah bagian dari kaum, hanya saja Zaid dikecualikan dari berdiri. Ya. I'rab kata Zaid adalah nasab dengan fathah ya, tandanya nasab dengan tandanya adalah fathah karena menjadi mustasna yang berada dalam kalimat tam muzab. Gitu. Itu adalah contoh dari mustasna beri'rab nasab ketika kalimatnya adalah kalimat tam dan muzab. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu mustasna boleh beri'rab sebagai badal dan boleh juga sebagai nasab. Nah, sebagaimana yang dipaparkan oleh Syekh Ahsan Haji bahwa artinya jika kalimatnya adalah kalimat negatif atau manfi, sempurna, tam, maka mustasna boleh beri'rab sebagai badal ataupun boleh nasab sebagai mustasna. Kalam manfi, di sini ada kalam manfi.
berarti kalimat itu diawali oleh kata nabi, nahi atau istisfam yang tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti contoh, di sini ada contohnya. Ma qomal qaumu illa Zaidun atau ma qomal qaumu illa Zaidan. Kata Zaid boleh dijadikan sebagai badal yang selalu mengikuti mubdal minhu, yaitu kata qaum. Juga bisa berirob nasab sebagai mustasna sebagaimana berlaku pada mustasna dalam kalam tam muzab yang tadi sudah dijelaskan juga. Oke. Itulah adalah contohnya ya. Kemudian yang ketiga adalah mustasna yang diirobi tergantung tuntunan kalimat sebelum huruf istisna. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Jurmiyah yang artinya dan jika kalimatnya nakis, di sini ada nakis, maka mustasna berirob tergantung tuntunan amilnya. Nah, kata nakis itu artinya tidak sempurna atau kurang, yakni mustasna minhunya tidak disebutkan dalam kalimat. Juga kalam nakis ini sudah pasti manfi atau diawali dengan huruf nafi, nahi atau intisfam. Maka i'robnya tergantung pada tuntunan amilnya yang mempengaruhi i'rob suatu kata. Yakni jika kalimat sebelum huruf istisna menuntut fa'il, maka mustasna beri'rob rofa. Nah, jika menuntut maf'ul bih, maka nasob. Nah, jika menuntut khobar kana, maka nasob dan seterusnya. Sini ada contohnya. Di sini ada kalimat yang menuntut fa'il. Ma qoma illa Zaidun. Ini Zaidun. Ini contohnya ya, menjadi jika fa'il maka mustasnanya beri'rob rofa gitu. Kemudian yang kalimat yang kedua kalimat yang menuntut maf'ul bi. Nah, di sini ma nasartu ila Zaidan. Nah, maf'ul bi ini maka nasab ya. Kalimatnya menjadi nasab, maf'ul bi mustasnanya nasab. Kemudian di sini ada kalimat yang menuntut khobar kana. Maka Zaidun ila qaiman. Nah, di sini menuntut khobar, menuntut mustasnanya menjadi nasab gitu. Itulah adalah yang ketiga ya, yaitu cirinya mustasna yang diirobi tergantung tuntunan kalimat sebelum huruf istisnanya gitu. Selanjutnya adalah mustasna dengan menggunakan kata suwa, siwa, ghairu, sawa. Contohnya, nah sebelum ke contohnya, di sini saya akan menjelaskan bahwa mustasna dengan kata-kata tersebut sebenarnya tidak ada masalah. Sebab semua mustasna dengan huruf tersebut wajib berikrob qofad karena menjadi mudhof ilai. Baik kalimat tamujab, sini udah ada contoh kalimat tamujab, tamanfi, kemudian bahkan dalam kalimat nakis. Nah, di sini sudah ada contohnya ya, qomal qaumu ghair zaidin, ma qomal qaumu ghair zaidin, dan yang kalimat nakis ma qoma ghair zaidin. Nah, jadi ini mustasna dengan kelompok yang ini kata istisna ini sebenarnya mudah. Namun yang jadi masalah adalah kata ghair. Nah, lihat kata ghair. Nah, tidak ada i'robnya padahal merupakan isim gitu. Sedangkan isim tidak ada yang beri'rob jazm. Nah, lalu apa solusinya? Nah, untuk memberi i'rob kata ghair, kita harus memperlakukannya seperti pada mustasna dengan huruf ilah, ya. Seperti pada huruf ilah. Nah, jadi kata ghair itu bisa beri'rob nasab jika terdapat dalam kalimat tamuzab. Kemudian beri'rob nasab atau menjadi badal jika dalam kalimat tamanfi.
Bahkan yang ketiga itu menyesuaikan i'rab dengan tuntunan kalimat nakis. Nah, di sini ada contohnya ya. Beri'rab nasab jika terdapat dalam kalimat tamuzab. Tuh, jadi yang qomal qaumu ghairu zaidin. Yang tadinya ghair saja menjadi ghairo gitu. Kemudian yang kedua adalah bi'rob nasab atau menjadi badal jika dalam kalimat tamanfi. Di sini contohnya maqamal qaumu ghairu atau maqama qaumu ghairu jaidin. Nah, yang tadinya ghair menjadi ghairu ataupun ghairo. Nah, yang selanjutnya itu menyesuaikan i'rab dengan tuntunan kalimat nakisnya. Contohnya di sini maqama ghairu zaidin. Ya, berubah ghairnya ya. Nah, adapun selain kata ghair dan sawa, yaitu kata siwa dan suwa, i'rabnya tidak tampak jelas gitu. Ya, yang pasti jika sudah memahami, teman-teman harus memahami betul hukum i'rab mustasna dengan ila, maka akan mudah menerapkan pada siwa, suwa, ghair, dan sawa. Apalagi mustasna dengan menggunakan ada, khola, dan hasa. Nah, selanjutnya yaitu mustasna dengan menggunakan kata hasa, khola, dan ada. Nah, hukum i'rab bagi mustasna dengan kata-kata ini menjadi dua. Ya. Karena tergantung kita menjadi kata-kata tersebut sebagai huruf atau sebagai fa'il. Nah, ini terbagi dua ya, sebagai huruf ataupun sebagai fa'il. Nah, artinya jika hasa, khola, dan ada dianggap sebagai huruf, maka i'rab kata setelahnya mustasna adalah qofad karena menjadi majrur bil harfi. Nah, sedangkan jika khola, hasa, dan ada dianggap sebagai fiil, nah di sini udah ada ya fiil. Contohnya, maka i'rab mustasnanya adalah nasab sebab menjadi maf'ul bih dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang terdapat dalam fiil hasa, khola, dan ada itu sendiri. Terlepas apakah kalimatnya tamujab, tanmanfi, ataupun nakis. Nah, di sini ada contohnya kata ada, khola, hasa dianggap sebagai huruf ya. Ada koma, ada contohnya di sini, kita lihat saja. Tinggal teman-teman baca. Dan kata hasa, khola, dan ada dianggap sebagai fiil dan fa'il gitu. Ya. Sini saya jelaskan lagi bahwa ketika kata hasa, khola, dan ada dianggap sebagai huruf, maka i'rab kata setelahnya atau mustasnanya adalah qofad ya. Adalah qofad. Karena menjadi mazur bil harfi. Sedangkan kata hasa, khola, dan ada dianggap sebagai fiil dan fa'il. Nah, maka i'rab mustasnanya adalah nasab sebab menjadi maf'ul bih dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang terdapat dalam fiil hasa, khola, dan ada itu sendiri. Tuh. Nah, itulah pembahasan tentang istisna ya. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.